Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah tetap semangat dan sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajarannya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan jika berdoa yang baik, kita tirukan doanya dengan khusyuk ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan hafalannya ya, hadis tentang kebersihan ya, kita ulangi lagi. Hadis tentang kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ulangi sekali lagi ya. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, kita lanjutkan ke pelajaran tematik. Silahkan dibuka buku paketnya. Hari ini kita akan ke pembelajaran 2 dan 3, tema 4, subtema 4 ya. Dibuka bukunya halaman 130 ya. Keluarga Bella sedang berkumpul. Lihat, keluarga Bella sedang bernyanyi. Keluarga Bella juga sering membersihkan rumah bersama. Keluarga Bella juga sering menyiram tanaman bersama. Kebersamaan dalam keluarga penting. Anak-anak hormat pada orang tua, kakak adik saling menyayangi. Nah, ini dilihat di gambarnya. Nah, diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan di rumah agar tercipta kebersamaan dengan keluarga. Nah, tadi bisa ya bersih-bersih rumah bersama, memasak bersama, atau menyiram bunga bersama. Itu bisa menciptakan kebersamaan dalam keluarga ya, atau belajar bersama. Kita lanjutkan ya. Beri tanda centang untuk suasana kebersamaan di rumah, beri tanda silang untuk suasana yang bukan kebersamaan di rumah. Nomor 1,
Ayah dan ibu sedang membersihkan halaman. Anak-anak ikut membantu. Nah, ini termasuk kebersamaan, kita centang ya. Nomor 2, Hadi membantu Bella membersihkan kamar. Ayah dan ibu senang melihat anak-anak rukun. Nah, ini juga kebersamaan ya, membantu adiknya. Nomor 3, adik menangis karena mainan direbut kakak. Ibu menasihati kakak agar tidak merebut mainan adik. Nah, ini contoh bukan kebersamaan ya. Jadi tadi adik menangis karena direbut mainannya oleh kakak. Kita silang di sini ya. Nomor 4, Ayah dan Hadi sedang mengecat pagar. Ibu dan Bella sedang menyiram bunga. Nah, ini juga kebersamaan. Kita lanjutkan, ayo menulis ya. Susunlah kata-kata berikut jadi kalimat. Mulailah dengan kata yang dicetak miring. Nomor 1, ini yang dicetak miring keluarga Bella ya. Jadi yang pertama kita tulis keluarga Bella. Keluarga Bella menjenguk paman di rumah sakit. Nomor 2 yang dicetak miring paman. Nah, nomor 1 berarti kita tulis paman. Paman mengucapkan terima kasih telah dijenguk ya. Nomor 3 yang dicetak miring Bella. Bella sedang berdoa kepada Tuhan. Nomor 4, hidup ya. Hidup rukun di rumah menyenangkan. Nomor 5, semua anggota keluarga menjaga kebersihan rumah. Nah, silakan nanti ditulis di bukunya anak-anak ya. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Jawablah dan peragakan di depan kelas. Nah, kamu dibelikan ayah sepatu baru. Kamu merasa senang. Apa yang harus kamu katakan pada ayah? Nah, sudah dibelikan sepatu baru, kita mengucapkan terima kasih ya. Nah, bisa contohnya, terima kasih ayah sudah membelikan sepatu baru. Nah, ini contohnya saja, anak-anak bisa membuat yang lain ya, tidak harus sama dengan Bu Yani. Nenek sedang mendongeng. Tanti sangat senang mendengarnya. Apa yang Tanti katakan pada nenek? Nah, ini contohnya, aku senang sekali mendengar cerita nenek. Terima kasih, Nek. Kemudian yang ini ya, kamu naik kelas, ibu memberimu hadiah. Apa yang akan kamu lakukan pada ibu? Nah, ini mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih, Bu, sudah memberiku hadiah. Ayah mengajari Budi membuat mobil-mobilan dari kardus bekas. Budi sangat senang. Apa yang harus Budi katakan pada ayah? Nah, aku senang sekali ayah mengajariku membuat mobil-mobilan. Terima kasih ya. Nah, ini contoh saja ya. Jadi anak-anak bisa membuat yang lain ya. Kita lanjutkan. Murid-murid berkumpul di halaman sekolah. Guru akan mengajarkan bermain perepet jengkol. Permainan perepet jengkol dilakukan dengan melompat satu kaki dan searah. Murid-murid bersemangat mengikuti permainan. Ayo ikuti permainan bersama temanmu. Nah, ini cara bermain perepet jengkol ya. Insya Allah ini untuk materi PJOK ya. Dan nomor 1, setiap anak berdiri menghadap keluar, saling berpegangan tangan membentuk lingkaran. Kaitkan kaki masing-masing anak dengan anak lainnya. Jika kaitan kaki sudah kuat, lepaskan pegangan tangan. Melompatlah ke satu arah ke kanan atau ke kiri. Melompatlah semakin cepat, anak yang tidak kuat akan terjatuh karena kaitan kakinya terlepas. Ini melompatnya bersama-sama ya. Kita lanjutkan untuk pembelajaran 3 ya. Kemarin keluarga Bella menjenguk Paman Heri yang sedang sakit. Paman sakit demam berdarah. Kata ayah, saat ini musim penyakit demam berdarah. Demam berdarah disebarkan oleh nyamuk. Ayah mengajak keluarga membersihkan rumah. Mereka membersihkan rumah untuk membasmi nyamuk demam berdarah. Nah, nyamuk itu suka di tempat-tempat yang kotor ya. Jadi kebersihan rumah harus dijaga agar tidak ada nyamuk yang menyebabkan demam berdarah ya. Namanya nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, ini kita pilih kata-kata yang tepat, sudah tersedia katanya di sini ya. Pada hari libur, Hadi dan Bella membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Ayah dan ibu senang.
Ayah dan ibu mengucapkan terima kasih. Hadi dan Bella senang ikut membantu ayah dan ibu. Pernahkah kamu membersihkan rumah bersama? Insya Allah pernah ya. Tugas apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengharapkan pujian dari orang tua? Nah, ini silahkan diceritakan ya. Ini bertanya kepada 5 orang temanmu, apa saja tugas mereka membersihkan rumah. Nah, ini bisa ditulis nanti teman-teman yang ada di rumah di data ya. Nomor 1, siapa namanya temannya? Fatimah atau siapa? Ditulis nama, terus ditanya ya, tugasmu membersihkan rumah apa? Nah, misalnya dia menjawab menyapu. Nah, ditulis di sini ya. Terus nanti nomor 2, temannya namanya siapa? Ali misalnya ya. Nah, tugasnya apa? Menyiram tanaman. Nah, ditulis di sini ya. Nah, 5 aja ya, 5 orang temanmu yang di rumah ya, di sekitar rumahmu. Ibu mau ke pasar. Bobby sedang membaca buku. Jemuran ibu sudah kering. Ibu meminta tolong Bobby mengangkat jemuran. Sebentar lagi, jawab Bobby. Bobby terus saja membaca buku. Bobby lupa mengangkat jemuran. Bagaimana sikap Bobby menurutmu? Apa yang seharusnya dilakukan Bobby? Nah, sikap Bobby tadi tidak baik ya. Seharusnya Bobby ya, segera mengangkat jemuran. Nah, kalau kita dimintai tolong sama orang tua, disuruh sama orang tua, kita harus segera melakukan ya, tidak menunggu nanti-nanti. Tinggalkan dulu apa yang kita kerjakan. Kita kerjakan dulu perintah orang tua kita ya. Kita lanjutkan. Selain kebersihan rumah, kebersihan tubuh juga perlu dijaga. Memakai sepatu atau sandal adalah salah satu menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana sepatu dan sandal menjaga kesehatan tubuh? Nah, bagaimana? Karena sepatu atau sandal itu melindungi kaki kita ya, entah dari duri, dari kotoran. Itu fungsinya alas kaki ya. Tuliskan di samping gambar kapan alas kaki tersebut digunakan. Ini gambar pertama, gambar sepatu boot ya. Gambar sepatu boot digunakan saat di kebun, di sawah, atau ketika sedang hujan. Ini gambar sepatu sekolah, ini digunakan saat ke sekolah ya. Ini sepatu bola. Sepatu bola ini digunakan saat bermain sepak bola. Nah, ini sepatu yang cantik. Ini biasanya digunakan saat ke pesta ya. Nanti silahkan ditulis di bukunya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya, ini matematika. Ayah dan Hadi selesai membersihkan halaman. Ibu menyiapkan teh manis hangat untuk ayah dan Hadi. Manakah cangkir yang lebih berat? Apakah cangkir ayah atau cangkir Hadi? Untuk membandingkan berat, kita gunakan mangkuk timbangan. Ini gambarnya ya. Atau lebih simpel lagi, kita bisa menggunakan gantungan baju ya, hanger ya. Gantungan baju di sini, kemudian di sini dikasih tas kresek ya, tas kreseknya 2. Nah, nanti kita masukkan tas kreseknya ke benda yang mau kita bandingkan ya. Nah, misalnya ini ya, mangkuk timbangan yang turun berisi benda yang lebih berat. Nah, benda yang lebih berat nanti mangkuknya akan turun ya, posisinya ada di bawah. Nah, ini gambarnya ya. Ini apelnya di bawah. Berarti apelnya lebih berat ya. Ini ya. Apel lebih berat daripada pensil. Mangkuk timbangan yang naik berisi benda yang lebih ringan. Nah, ini yang naik pensil, berarti pensil lebih ringan daripada apel. Jika mangkuk sama tinggi, maka kedua benda sama berat. Pensil sama berat dengan pulpen. Nah, ini seimbang ya, ini tidak ada yang turun. Ini lurus. Nah, berarti dia seimbang. Beratnya sama ya. Pulpen sama beratnya dengan pensil. Itu ya anak-anak ya. Jadi benda yang lebih berat akan turun, ada di bawah. Benda yang lebih ringan dia akan naik, ada di atas. Nah, kita lihat ya latihannya. Tulis lebih berat atau lebih ringan pada kotak berikut. Nah, kita lihat mangkoknya ya.
Ini apelnya ada di bawah, berarti apel lebih berat daripada pisang. Pisangnya ada di atas, berarti dia lebih ringan daripada apel. Kemudian ini cangkir dan pensil ya. Cangkirnya ada di bawah, berarti cangkir lebih berat daripada pensil. Pensil dia ada di atas, berarti lebih ringan daripada cangkir. Topi dan buku, bukunya ada di bawah, berarti bukunya lebih berat daripada topi. Topinya di atas, berarti dia lebih ringan daripada buku. Nah, begitu ya. Insya Allah paham anak-anak ya. Nomor 2, isilah kotak berikut. Nah, ini kalau ini sudah ada lebih beratnya, kita cari yang lebih berat. Berarti lebih berat tadi ada di posisi bawah ya. Mangkoknya ada di bawah. Nah, kita lihat yang di bawah. Nah, ini buku. Berarti di sini buku lebih berat daripada pisang. Yang lebih ringan berarti ada di atas. Pisangnya ada di atas. Pisang lebih ringan daripada buku. Ini ada labu dan bola. Labunya ada di bawah, berarti labu lebih berat daripada bola. Bola lebih ringan daripada labu. Ini ada senter, ini ya senter dan sisir. Senternya ada di bawah, berarti dia lebih berat. Senter lebih berat daripada sisir. Sisir lebih ringan daripada senter. Nah, silahkan diisi ya nanti ya. Kita lanjutkan ya. Nomor 3, amati gambar dan jawablah pertanyaan. Amati gambar ya, ini gambarnya topi dan sepatu. Sepatunya lebih berat. Topi dan buku, bukunya lebih berat. Buku dan sepatu, sepatunya lebih berat. Sepatu dan tas, tasnya lebih berat. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, mana benda yang paling berat. Nah, yang paling berat adalah ya, ini ya tas ya. Tas, karena sepatu tadi sepatunya udah lebih berat dari buku, lebih berat dari topi ya. Kemudian benda yang paling ringan. Nah, benda yang paling ringan tadi adalah ini ya, topi. Dia lebih ringan dari sepatu, lebih ringan dari buku juga. Kemudian susunan benda dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, yang tadi paling ringan topi. Nah, habis topi mana lagi yang lebih berat? Nah, ini ya, buku. Bukunya lebih ringan dari sepatu. Nah, sepatu tadi lebih ringan dari tas ya. Topi, buku, sepatu, tas ya. Oke, silahkan diamati nanti ya. Nah, kemudian nomor 4, timbanglah benda-benda milikmu seperti berikut. Beri nomor urut 1 sampai dengan 5 pada kotak yang tersedia. Mulai dari benda yang ringan sampai benda yang paling berat. Nanti anak-anak bisa membandingkan seperti ini ya. Pakai ini hanger ya. Insya Allah di rumah ada hanger semua ya anak-anak ya. Ini nanti hanger kemudian dicentelkan di pegangan pintu bisa, atau di paku kalau ada paku di rumah. Nah, ini dicentelkan, nanti kan ininya seimbang. Ini taruh kresek di sini ya, nggak usah mangkuk ya, kalau mangkuk repot nanti buat. Nah, ini ada plastik kresek 2, sini dan sini. Nah, nanti kita bandingkan pensil sama penghapus, nanti coba yang turun yang mana. Kemudian penghapus dengan tas, mana yang lebih. Nah, kita terus nanti diisi di sini, mana yang paling ringan berarti nomor 1 ya. Terus yang paling berat berarti nanti nomor 5 ya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, begitu ya Nana ya. Jadi ini belum Bu Yani isi ya, karena nanti tergantung timbangannya anak-anak ya, beda-beda ya. Nanti tasnya beratnya juga beda. Buku mungkin yang anak-anak pakai lebih tipis atau lebih tebal juga beda ya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk tugas hari ini ya, kemarin seperti yang Bu Yani katakan saat PTM ya. Ini kembali ke pembelajaran 1 ya. Membuat kalung dari bahan alam yang kamu temukan di sekitar rumahmu. Nah, caranya ada di halaman 128 ya. Nanti dilihat, dibaca. Kemudian cari bahan alam yang ada di sekitar rumah anak-anak ya. Kalau ini kan pakai pelepah daun pepaya ya. Kalau tidak ada nanti silakan cari benda yang
bahan alam yang lain yang ada di rumahnya, di sekitar rumahnya anak-anak ya. Kemudian ada bunga. Nah, kemudian ini bunga kamboja ya. Kalau anak-anak nanti terserah di rumahnya anak, di sekitar rumahnya anak-anak ada bunga apa ya. Kemudian disusun ya, dipotong. Kemudian benangnya dipotong, kemudian dibuat kalung ya, meronce dari bahan alam. Nah, seperti ini caranya. Nanti silakan kalau sudah selesai, nanti saat proses membuat difoto ya, minta tolong difoto. Kemudian kalau sudah selesai pakaikan ke Bunda sambil ucapkan terima kasih karena sudah merawat anak-anak ya. Nah, seperti kemarin ceritanya Bu Yani ya. Foto ketika membuat kalung yang sudah jadi dan saat memakaikan ke Bunda. Nah, fotonya dikolase jadi satu, kemudian diupload di Google Classroom ya. Jadi silakan nanti tugasnya adalah membuat kalung dari bahan alam ya. Bisa bunganya, terserah nanti bunga jenisnya macam-macam ya. Di sekitar rumahnya anak-anak apa yang ada dimanfaatkan ya. Baik. Nanti jangan lupa terus diupload di Google Classroom ya. Jadi tugas yang harus diupload hari ini adalah membuat kalung untuk Bunda ya dari bahan alam. Nah, insya Allah seperti itu ya anak-anak ya. Hari ini cukup. Tadi tugasnya jangan lupa membuat kalung, kemudian tadi yang kita pelajari di buku paket silakan nanti dikerjakan di buku paket ya. Nah, besok kalau sudah PTM hari Jumat insya Allah Bu Yani lihat ya, ini udah dikerjakan beneran apa belum ya, nah, gitu ya. Nah, insya Allah hari ini cukup, jangan lupa jaga sholatnya, jangan bolong-bolong ya. Kemudian tetap bantu ayah dan bunda di rumah, tetap jaga kesehatan. Kita berdoa ya, siapkan sikap duduk yang baik, kita berdoa dengan khusyuk ya. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.